Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaida Silvi Titasari. Di sini saya akan mempresentasikan penyuluhan terkait nutrisi pada anak. Apa sih nutrisi itu? Yuk simak video berikut. Nutrisi memiliki definisi yaitu salah satu komponen penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang. Nah, selama masa tumbuh kembang, anak ini sangat membutuhkan zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Nah, di dalam susunan pangan sehari-hari ini, yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, tentunya dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nutrisi juga memiliki manfaat loh. Nah, yang pertama yaitu dapat menentukan perkembangan otak dan kecerdasan pada anak. Manfaat yang nomor dua yaitu untuk sistem imunitas atau kekebalan pada anak, sehingga anak tidak mudah untuk terserang penyakit seperti penyakit diare dan lain-lain. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai sumber tenaga bagi anak. Kalau anak kurang nutrisi atau kurang gizi yang seimbang, mereka akan mudah lelah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Teman-teman, nutrisi memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu air, yang kedua yakni karbohidrat, yang ketiga yakni protein, yang keempat yakni lemak, dan yang terakhir yakni vitamin. Berikut adalah jenis-jenis makanan dari komponen nutrisi. Yang pertama yaitu air. Contohnya yaitu buah-buahan. Buah-buahan, salah satu contohnya yaitu buah semangka. Buah semangka mengandung beberapa nutrisi penting lainnya, termasuk juga vitamin C dan A. Yang kedua yakni karbohidrat, contohnya beras, kentang, gandum, dan gula. Yang ketiga yakni fats atau lemak. Nah, contohnya yaitu mentega, susu, keju. Nah, yang keempat yakni vitamin. Nah, vitamin ini dapat kita temukan dalam buah dan sayuran. Yang terakhir yakni protein. Nah, protein ini dapat kita temukan dalam susu, telur, daging, ikan, dan kedelai. Nah, di bawah ini terdapat beberapa vitamin beserta fungsi dan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu vitamin B7. Fungsinya sebagai metabolisme energi. Terdapat dalam kacang-kacangan, kuning telur, hati, dan ikan. Vitamin yang kedua yaitu vitamin B9. Berfungsi sebagai sintesis dalam sel baru, seperti sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu vitamin B12. Fungsinya sama, sintesis dalam sel baru. Tapi contohnya lain, yaitu domba, tiram, dan sarden. Yang keempat yakni vitamin C. Fungsinya sebagai kekebalan dan kolagen. Contohnya buah jeruk dan stroberi. Yang terakhir yaitu vitamin E. Berfungsi sebagai antioksidan dan dapat kita temukan dalam kacang-kacangan, sayur yang berdaun hijau. Yang selanjutnya yaitu gizi seimbang menurut usia anak. Yang pertama,
bayi usia 10-6 bulan. Nah, dalam fase usia ini, gizi seimbang untuk bayi cukup hanya dari ASI. Yang nomor 2 yaitu anak usia 6-24 bulan. Nah, kebutuhan terhadap berbagai zat gizi semakin meningkat dan dalam fase ini tidak dapat dipenuhi hanya dari ASI saja. Nah, maka perlu ditambahi dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Yang ketiga yaitu anak usia 2-5 tahun. Pada usia ini, mereka tergolong beresiko anemia gizi besi. Nah, pada fase ini, mereka juga sudah lepas ASI, sehingga jika makanan tidak adekuat gizi, bahkan kurang gizi, bisa terjadi resiko gizi buruk. Nah, yang keempat, yakni anak usia 6-9 tahun. Nah, pada fase ini, mereka merupakan anak yang sudah memasuki masa sekolah dan banyak bermain di luar. Wah, tentunya mereka banyak aktivitas ya. Nah, sehingga pengaruh kawan, tawaran makanan jajanan, ataupun aktivitas yang tinggi dapat menjadi sumber infeksi. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan penuh apa makanan dari anak yang berusia 6-9 tahun tersebut, apakah nutrisinya sudah terpenuhi, apakah gizinya sudah seimbang. Karena apa? Karena kalau anak pada fase usia tersebut di mana mereka lagi aktif-aktifnya dalam beraktivitas, kalau mereka mengalami kekurangan nutrisi, gizi mereka kurang seimbang, maka mereka akan mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. Yang terakhir, yakni anak usia 10-19 tahun. Nah, kelompok ini adalah kelompok usia peralihan dari anak-anak menjadi remaja muda sampai dewasa. Nah, tapi jangan salah loh, karena dalam kondisi ini sangat penting berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi kelompok. Nah, zat gizi kelompok ini adalah pertumbuhan cepat memasuki usia pubertas. Nah, kebiasaan jajan, menstruasi, dan perhatian terhadap penampilan fisik. Atau kita sebut dengan body image. Kiat pemberian makanan pada anak sakit. Yang pertama yaitu makanan harus bergizi. Karena pada masa usia anak-anak ini, mereka dalam masa pertumbuhan, maka diperlukan nutrisi yang seimbang, baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Sehingga penyakit pun akan menjauh dan daya tahan tubuh anak menjadi lebih kuat. Yang kedua yaitu porsi kecil. Nah, coba berikan makanan dalam porsi kecil. Jangan paksakan anak untuk makan dalam porsi yang banyak. Yang ketiga yakni kondisi suasana yang menyenangkan. Seperti sambil melihat film kartun kesukaan atau diberikan mainan kegemaran. Yang keempat yakni berikan makanan kesukaan. Nah, anak-anak biasanya suka makanan manis. Coba pancing selera makan anak dengan memberikan makanan kesukaan. Nomor 5 yaitu berikan makanan bertekstur lunak. Anak yang sakit umumnya tidak mau makan dan mengunyah makanan. Maka dari itu, berikanlah makanan yang bertekstur lunak seperti puding dan lain-lain. Yang keenam yaitu hindari makanan berbumbu tajam dan berlemak. Sebaiknya hindari makanan yang berbumbu tajam seperti cabai, lada, atau asam. Karena makanan yang berlemak juga akan meningkatkan asam lambung dan merangsang rasa mual
yang bisa menyebabkan anak muntah. Nomor 7 yaitu berikan makanan hangat, seperti sup ayam, krim sop jamur, atau sup jagung manis, karena makanan ini cocok diberikan untuk anak yang sakit. Nomor 8 yaitu cukupi kebutuhan cairan. Anak yang sakit seringkali disertai demam dan berkeringat. Maka dari itu, kita harus memberikan cairan dalam bentuk air putih, susu, atau jus sari buah. Yang nomor 9 yaitu jangan lupa minum susu. Susu sangat penting diberikan untuk anak dalam kondisi sakit, karena kandungan gizinya yang lengkap serta mudah dicerna dapat menutupi kekurangan zat gizi akibat selera makan yang menurun. Yang terakhir, nomor 10 yaitu perhatikan waktu anak minum obat. Karena kesalahan dalam waktu pemberian obat dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi lambung dan dapat menghambat proses penyerapan dan mengurangi efektivitas kerja obat. Video dari saya semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.